Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Sadatul afadil, ulama anal kurama, para alim ulama, para cerdik pandai tua terganai, bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh yang kita ta'zimi, kita mohonkan restu dan doanya. Pejabat pemerintah dari unsur pimpinan kecamatan hadir di tengah-tengah kita yang sama-sama kita hormati, kita cintai, Pak Camat. Hadir pula beliau Pak Kapolsek bersama para anggota yang mewakili Pandan Ramil, berikut para anggota. Bapak Kepala Desa Kepenuhan Jaya bersama para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat serta tamu undangan yang kita hormati. Rekan-rekan panitia, kadang sedulur persaudaraan setia hati teratai, bersama sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, adik-adik siswa-siswi, adik-adik santri, bapak dan ibu seluruh jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dikaruniai hidayah, maunah, maghfirah, rahmat, barokah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang pilihan, bisa menghadiri majelis ilmu semacam ini bukan hal yang mudah. Ini majelisnya Allah, ini majelisnya Rasulullah. Hanya orang-orang yang dipilih Allah, yang dipanggil Rasulullah, yang bisa hadir di majelis ini. Buktinya gak semuanya bisa datang, karena gak mendapatkan undangan dari Allah, gak mendapatkan seruan dari Rasulullah. Meskipun rumahnya dekat 10 meter, 20 meter, 30 meter, gak datang. Karena gak dipanggil Allah, gak diseru Rasulullah. Tapi kalau dapat panggilan Allah, dapat seruan Rasulullah, meskipun rumahnya jauh, datang sampai ke sini, naik motor, mogok 3 kali. Bensinnya habis. Majelis yang kita ikuti ini para jamaah, majelis yang penuh rahmat, majelis yang penuh barokah, majelis yang penuh ridha Allah. Maka mudah-mudahan semua saudara-saudaraku yang hadir di majelis ini dikaruniai Allah panjang umurnya, barokah rizkinya, sakinah keluarganya, solih solihah putra putrinya, mantap Islamnya, kuat imannya,
mulia akhlaknya, istiqomah ibadahnya. Yang masih muda, yang masih jomblo, semoga cepet jodohnya. Yang sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua, semoga cepet taubatnya. Majelis ini, siapa ngomong cepet matinya? Majelis semacam ini oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Dalam sabda beliau, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kalian jalan, kalian mendapati ada taman-taman surga, jangan sia-siakan, jangan lewatkan begitu saja. Ikutlah mendusel. Mendusel itu ya mendusel. Ikutlah nimbrung, ikutlah bergabung, jangan kau sia-siakan. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Majalisul ilmi wa majalisul dzikri." Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir adalah taman-taman surga yang di bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa majelis semacam ini disebut sebagai taman surga? Mungkin ada yang bantah, taman surga apa aku mampu galek kecut kok. Kayak lungguhe gerunjal-gerunjal. Ini Bapak Ibu, disebut taman surga sebab di majelis kayak gini hati kita diajak untuk lebih mendekat kepada Allah, diajak untuk lebih mencintai Allah agar kita pun mendapatkan cintanya. Paling tidak kita ingat betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang andaikan kita hitung, kita nggak akan mampu menghitungnya. Betul? Ibu bapak sering nggak nyadar bahwa kedip mata ini nikmat yang luar biasa. Pernah kebayang nggak misalnya bapak ibu nggak bisa kedip, melorok? Ya kalau di rumah, nah nenggone seleb ora iso ketip, gak nyutii. Maka pantas setiap sekali kedipan mata kita berucap alhamdulillah. Begitu kedip, alhamdulillah. Kok masih bisa kedip? Kedip lagi, alhamdulillah. Kok nggak lecek? Ya ini kalau rusak lecek, di mana servisnya kan nggak ada. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Maaf ibu bapak, manusia ini kalau kita pikir cuman seonggok daging ditusuki pakai tulang, ketoknya kok gak paham ya aku ngomong bahasa Indonesia. Menungso ini cuma daging kemlimpruk disujeni balung biar nggak berodol, dibungkus pakai kulit biar nggak korat karet, diikat pakai otot biar nggak busuk, dikasih darah biar bisa bergerak, dikasih ruh, dikasih nyawa. Halo, makanya kita bisa bergerak, iso obah, iso polah karena dititipi ruh. Kayak lampu bisa nyala karena diampiri setrum. Nanti kalau setrumnya habis, lampunya mati. Demikian pula warga Kepenuhan Jaya bisa gerak, bisa hidup karena diampiri roh, dikasih nyawa. Begitu kontrakan nyawa habis, warga Kepenuhan Jaya juga mati. Kok kayaknya takut?
Takut mati? Gak apa-apa. Jangankan kita, putri tercinta baginda Nabi Muhammad SAW itu udah dikasih tahu sama Rasulullah, Fatimah, kamu nanti di surga bareng saya, surga tertinggi, dan kamu nanti jadi pimpinan wanita-wanita penghuni surga. Kan udah seneng dikasih jaminan gitu sama Rasulullah. Itu aja Siti Fatimah masih takut mati. Pernah bilang ke Rasulullah, Abah, kenapa sih orang pakai mati? Iya Fatimah, semua orang juga mati. Aku takut Abah. Iya Fatimah, semua orang juga takut mati. Gak apa-apa kamu sekarang takut mati, tapi nanti kalau udah waktunya kamu pengen sendiri. Gak takut tapi pengen. Ini ada yang udah pengen. Pak Camat udah pengen? Kapolsek udah pengen? Oh belum. Gak apa-apa Dan, kalau belum sekarang gak apa-apa. Kadang-kadang kepinginnya mendadak Dan. Siapa tahu sekarang belum, nanti nyampe kantor kepingin. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berikutnya Ibu Bapak, di majelis semacam ini kita dikumpulkan bersama orang-orang solihah, dikumpulkan bersama orang-orang baik. Insya Allah yang berhadir di sini semuanya adalah orang-orang baik, betul? Nah, kalau bukan orang baik, nggak mungkin bisa datang ke majelis ini, nggak mungkin mau datang ke majelis ini. Nah, dengan berkumpul bersama orang-orang baik, hati kita akan tergerak untuk fastabiqul khairat, untuk lebih meningkatkan kebaikan. Apalagi Bapak Ibu kalau melihat kiai, ibu nyai, para ulama, pasti ada keinginan untuk mencontoh perilakunya. Masya Allah, itu Pak Kiai orangnya dekat sama Allah, rajin tahajudnya. Kalau malam qiyamul lail, sholat tahajud. Aku ini kalau malam ya bangun, tapi kok nggak pernah tahajud. Bangunnya cuma piece of the jur. Kalau laki-laki itu bahasa Inggrisnya piece of the jur. Kalau perempuan piece of the yes. Kan suaranya beda. Kalau laki-laki ya curug keracak. Kalau perempuan kan yes. Itu masih ada seruitannya. Tak teliti Bu. Kok aku kalau balik menengok, aku kalau bangun malam kok nggak bisa qiyamul lail, kok nggak kayak Pak Ustadz itu, kok nggak kayak Pak Kiai itu, gitu loh. Ini manfaatnya berkumpul dengan orang-orang soleh agar kita ketularan akhlaknya. Makanya jadi tombo hati kalau orang kita bilang tombo hati. Ayo bareng-bareng semuanya ikut, mudah-mudahan berkah. Nah, yang nggak bisa tolong pura-pura mangap-mangap. Yang lain ikut bunyi kok nggak ikut itu ya, walaupun nggak hafal pokoknya mangap-mangap, oke? Yuk, tombo hati. Terus ping pisan maca Quran. Apa? Maca Quran sak mangane, sak maknane. Kaping pindho lak
Nah kan, udah segitu aja dulu. Aku pengen roh lambemu lah mau cucu biye. Ini kalau di bahasa Indonesia kan ada juga lagunya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya, kan? Jadi terjemah sendirilah. Wong kang soleh kok kampleng ngono, kumpulono, biar kita mencontoh kebaikannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terlebih di majelis semacam ini dibacakan sholawat, kita diajak zikir, lantunan zikir, lantunan nada-nada sholawat naik ke angkasa, membumbung tinggi, melintasi bintang gemintang di malam hari, terus menembus pintu arsy sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan mendorong hati kita untuk naik pula sampai pada tataran di mana kita dicintai oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah ngingeti sing nyuguhi ngombe. Bisa dilanjut? Ibu tolong konsentrasi dong, kita waktunya nggak banyak nih. Masa warga sini belum dengar ya? Sekarang hitungannya per menit. Maka jangan sia-siakan pertemuan ini. Kata MC tadi udah lama merindukan aku. Ku tahu engkau lama menunggu untuk kedatanganku. Makasih ya, I love you semuanya. I love you semuanya, I love you. Mah tuwek bales. Nom-nom ae ngene. Tuwek nyong tak balene sing tuwek. Kalau kita sudah dalam keadaan seperti itu, maka semua yang hadir di sini akan mendapatkan anugerah 2 hal. Yang pertama, rahmat Allah. Artinya cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, maghfirah Allah. Artinya ampunane Gusti Allah. 2 hal ini yang tergambar dalam ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Nyambung Allah kok koyong sambat kakean utang ngono. Wah. Ini artinya gini sayang. Untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah, untuk mendapatkan kasih sayang dan ampunan Allah, modalnya adalah ittiba' di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Halo, ittiba' itu bahasa Inggrisnya the ngintil. Ngerti enggak ya? Manut iki lho Bu, manut. Dalile Jawa ae. Sapa manut mesti katut. Alhamdulillah sampean sik Jawa berarti. Tak pikir wis berubah jadi gibas.
Sopo manut mesti katut. Oke. Sampeyan kok manut orang pergi ke pasar, pasti sampeyan katut sampai pasar. Di situ berdesak-desaan ya, sampean katut desak-desaan. Sampeyan manut orang berangkat sholat jamaah ke masjid, pasti sampeyan pun akan sampai ke masjid. Sampeyan manut orang pergi ngaji ke sini, pasti sampai ke sini. Betul? Sampeyan manut Rasulullah. Rasulullah itu mulia. Pasti sampeyan akan mendapatkan percikan dari kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, agar supaya bisa kentil dengan sebenar-benarnya kentil, modalnya mahabbah, cinta, love. Love is the power of life. Understand? Gak ngerti ya wis pokoknya yes. Tak baleni. Love is the power of life. Understand? Thanks for your understand, for your yes. Terima kasih atas yesnya walaupun gak ngerti. Dengan cinta yang jauh terasa dekat. Dengan cinta yang sulit terasa mudah. Dengan cinta yang berat terasa ringan. Betul? Ada cowok cinta sama cewek, lah ceweknya itu beratnya 260 kg. Awake sak sumpele bom. Bounder ser gak ono geret-geretane. Kalau cinta, meskipun bonceng pakai sepeda gunung, bonceng pakai sepeda ontel, gak ada kata berat. Pas jalan nanjak naik, petentengan, berat ya mas? Enggak. Aku turun mas ya? Enggak usah cek. Gak dirasa. Tahu-tahu sampai tempat dobolen gitu aja. Ya karena cinta. Nah, dua hal tadi pula Bapak Ibu, kita sebenarnya sudah diberi contoh mulai zaman Nabi Adam alaihi salam ketika melakukan kesalahan di surga, mendekati, memetik dan memakan buah dari syajaratul khuldi, akhirnya terusir dari surga. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Berharap rahmat dan maghfirah, berharap kasih sayang dan ampunan Allah. Itu ayatnya semua hafal. Kalau orang-orang tua dulu sering dipakai pujian di masjid, di musola menjelang sholat berjamaah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu mengingatkan ke kita agar kita selalu berjuang untuk merayu Allah supaya mendapatkan kasih sayang dan ampunannya. Ayo bareng-bareng kita baca lagi semuanya, mudah-mudahan dapat berkahnya ini. Kita yang hadir dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah, juga dapat ampunan Allah atas semua dosa-dosa kita. Semua ikut baca. Nah, yang nggak bisa mangap-mangap. Yuk, Robbana Rabbana zalamna wa illam taghfir lana
Kan itu Nabi Adam menghibah kepada Allah. Ya Allah, kalau bukan karena kasih sayangmu, kalau aku tidak mendapatkan cintamu, kalau aku tidak mendapatkan ampunanmu, tentu aku menjadi orang yang merugi dan celaka ya Allah. Nanti turun sampai ke Nabi Ibrahim sama berharap ampunan. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sampai pun kepada Nabi Yunus, zikirnya sama, mengakui kezolimannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sampai kepada Rasulullah, beliau menyatakan, inni la astaghfirullah kulla yaumin aktsara min mi'ati marrah. Sesungguhnya aku setiap hari beristighfar memohon ampun kepada Allah gak pernah kurang dari 100 kali. Coba dipikir, padahal Rasulullah sama sekali gak pernah keliru, gak ada salah, gak ada dosa. Itu mohon ampunnya ke Allah, istighfarnya ke Allah gak pernah kurang dari 100 kali. Sementara warga Kebenoan Jaya dosanya gak terhitung, suruh istighfar susahnya minta ampun. Bahkan seringkali lupa sama Allah, jauh dari Allah, terutama kalau sawit lagi mahal. Sawit lagi mahal, banyak duit malah jauh dari Allah. Begitu sawit murah, harga turun, baru ya Allah, ya Allah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, ini orangnya datang kok. Orangnya pakai kerudung warna hijau. Kenapa kita harus mohon ampun sama Allah? Tahu kita ini manusia, la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia itu nggak bisa lepas dari salah dan lupa. Manusia ini tempatnya dosa. Betul? Ya Allah, kok nggak semangat ya? Manusia ini tempatnya dosa. Betul? Maka wajib hukumnya bagi kita untuk terus memohon ampunan Allah. Kita ini tempatnya dosa. Terhadap sesama pun kita harus mengampuni. Terhadap sesama pun kita harus menyadari bahwa kita hidup bersama manusia yang juga punya dosa. Maka kalau mereka punya dosa ke kita harus memaafkan. Nggih? Ibu maaf. Kalau suami ibu salah, ya dimaafkan. Karena suami ibu manusia, pasti ada salahnya. Ibu kalau pengen suami yang nggak ada salahnya, ya jangan nikah sama manusia. Gedebok telatenono. Nggih, matur suwun. Pakai 5 menit wis kon ngemis. Sik to sik. Embo. Tetangga ibu juga manusia, pasti punya salah, pasti punya dosa. Maka ketika tetangga ibu bersalah, maafkan. Ibu kalau pengen tetangga yang nggak ada salah, ya jangan bertetangga sama manusia. Ojo tonggoan wong, ojo koncoan wong. Uripo ijen nang tengah alas. Jadi ketua suku Codot. Saya ini tadi udah dari lokasi tadi ke sini, masya Allah, jalannya gerunjal, geludak. Saya itu sempat berpikir, kok masih ada ya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akses jalannya seperti ini.
Pak Camat tolong dong diusulkan. Pak Kades bikin proposal dong Pak Kades. Bikin proposal, nanti yang tanda tangan Pak Camat. Kalau Pak Camat nggak mau tanda tangan, tak mutasi. Wong tinggal bikin proposal, Pak Kadesnya tinggal bikin proposal, Pak Camatnya tinggal tanda tangan sama stempel cetok. Nanti diajukan, yang kucurkan dana kan yang atasan sana. Apa susahnya? Dan ini untuk kesejahteraan warga, itu akan menjadi jariah yang pahalanya terus mengalir, Pak Kades. Pak Kades, Pak Camat akan terus dapat pahala selama jalan itu digunakan warga. Kan sebentar lagi Pak Kades sama Pak Camat kan mati. Apa mau hidup terus? Alangkah indahnya ketika mati punya tinggalan perjuangan. Alangkah indahnya ketika mati punya amal jariah seperti itu. Mumpung masih menjabat Pak Camat. Mumpung masih menjabat Pak Kades. Ntar kalau udah nggak menjabat susah loh berjuang kayak gini. Manfaatkan jabatan dengan sebaik-baiknya. Lu lihat yang tepuk tangan itu warga kere semua itu. Saya yang kemarin-kemarin itu jalannya udah halus. Oke, Bapak Ibu jamaah sekalian, memang tidak ada manusia tanpa dosa, tanpa celah, tanpa noda, tanpa kesalahan. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada api yang tak berasap, tiada bantal yang tak beriler, tiada hidung yang tak berupil, dan tiada bokong yang tak berentut. Siapa sih yang nggak punya salah? Semua kita pasti punya salah, betul? Siapa yang nggak punya jelek? Semua kita pasti ada jeleknya. Dikira kalau udah jadi ustadz, udah jadi kiai, terus nggak ada jeleknya. Siapa ngomong pret no? Itu udah cukup, masih ditambahi pret. Apa dikira kalau udah ustadz kiai kayak gini nggak ada salahnya, nggak ada jeleknya. Makasih, malah dipret-pret no. Jujur, andaikan dibuka kejelekan saya, aib saya, mungkin anda nggak mau dengerin kata-kata saya. Saya jeleknya banyak banget. Yang paling tahu kejelekan saya ya istri saya. Maka saya berani ceramah di hadapan ribuan orang, tapi saya nggak berani ceramah di hadapan istri saya seorang. Nggak berani saya. Di hadapan ibu-ibu yang jumlahnya puluhan ribu, biasa saya ceramah, berani saya. Tapi di hadapan istri saya seorang diri, saya nggak berani. Misalnya dia lagi ngambek, terus tak suruh duduk, duduk kamu, plek duduk, langsung saya kasih ceramah. Assalamualaikum. Saya salam belum selesai udah tinggal pergi. Gak ada manusia yang lengkap sehingga ibu terima bapak apa adanya, syukuri, maka Allah akan menambah kenikmatannya. Kalau ibu cari laki-laki yang lengkap di dunia ini gak akan ada. Ntar di surga bu, kalau di dunia gak ada. Kadang laki-laki itu dapat gantengnya tapi gak dapat yang lain. Wajahnya ganteng tapi nggak punya duit, ya lumayan lah bisa jadi penunggu rumah. Ada yang duitnya banyak tapi wajahnya lorek-lorek, asal punya nafas gitu aja. Lumayan kena gue pesugihan. Kadang laki-laki itu tinggi besar tapi lemes, panjang lemes. Ada yang pendek kecil ndek tapi atos. Ayo bu, sampean pilih ndi? Dawa lemes, ndek atos. Pilih ndi? Pilih dawa atos.
listrik, jaga listrik. Ada lelaki yang setia, selalu mendampingi ibu, tapi dia nggak punya duit. Duit dari mana orang dia nggak kerja, dampingi ibu terus? Maka jangan latah jadi orang itu, jangan alay, jangan lebay. Kalau berdoa lebay, ya Allah jadikan suamiku suami yang setia, selalu mendampingi aku dalam suka dan duka, selalu menemani aku kapanpun dan dimanapun. Dijabah sama Allah, bingung sampean, ngesing ditemani, ya malah nggak bisa kerja. Lebay. Woi, paham dak? Bapak juga gitu, nyari perempuan yang lengkap komplit nggak mungkin ada pak. Kadang perempuan itu dapat cantiknya aja, cantik tapi cerewetnya nggak ketulungan. Sekali ngomel etek nggak bisa berhenti kalau ketiduran. Ya udah ketidurannya begitu bangun bisa ngelanjutin terusnya. Ya bersambung, bisa koyok sinetron. Ada ini orangnya datang pakai kerudung warna hijau orangnya. Terus di dadanya sebelah kiri ada pita merah putih. Itu kalau udah ngomel, nggak bisa berhenti. Wong mbek kiai yang bantah apa maneh mbek bojone. Dengar suaminya dagang rugi, belum nyampe rumah udah persiapan. Begitu suami masuk rumah, rugi. Mangkane to manut wong wedok leneng apa-apa wong wedok ora dijak musyawarah yang ngene iki akibate. Rundingan keluarga iki apa-apa musyawarah aja sakarepe dhewe nek pendapate iki aku kudu manut tapi pendapatku ora tau digawe. Sampeyan ta eling kok piye modale usaha tekan ndi? Gelangku kalungku sing didol. Jare iki lek wis usahane mlaku oleh berarti kalungku kalau ngabot dibalekno sama saiki gelangku kalungku ora dibalekno. Aku nek kumpulan muslimatan iki ora nganggo gelang ora nganggo kalung ya isin Bapak. Sampeyan ki ngono lek dhewe sama jalur atau sama balekno. Tapi lek diblonjo ngono ku ditakon duwe isih apa ora padahal wong wedok nyekel duwe ora mek kanggo blonjo tok kanggo jagane belanjane jajane anak ya kanggo bayar TPK bayar sekolah nganggo duwe iki aku dadi wong wedok kurang liyah meni dikon ngalah terus sing lanang karek urip matane tok ketat itu orangnya pakai seragam muslimat pokoknya. Halo, ada bapak perempuan itu yang cantik, gak cerewet tapi sakit-sakitan, nyontek no terus, habis dipakai sontek, jadi suami mau pakai itu ngitung duit dulu, ini cukup buat sontek enggak, kalau cukup lanjut, nggak cukup pending. Ada yang wajahnya nggak cantik, jelek, tapi sehat. Yo, kuat. Rupanya elek tapi kuat. Oh, pokok diusungi kabeh. Gotong-gotong ya senengane. Rupanya elek tapi sehat. Nggak pernah sakit. Kuat. Sambar petir mekan. Ledeke mencelat. Ini nyari yang komplit yang nggak mungkin ada. Woi. Makanya kita tempatnya dosa. Coba hamba Allah yang paling banyak istighfarnya itu para nabi, para rasul. Setelah itu para aulia, wali-wali Allah. Padahal beliau-beliau kalau nabi dan rasul itu punya sifat maksum, terjaga dari dosa besar maupun kecil, sama sekali nggak ada. Kalau wali itu punya sifat mahfud, terjaga dari dosa besar tapi masih ada kemungkinan melakukan dosa kecil. Begitu sadar berbuat dosa kecil, segera istighfar sebanyak-banyaknya. Nah, yang hadir di sini bukan potongan waliullah maksudnya, mentok wali murid atau wali nikah. Kalau untuk jadi waliullah kayaknya berat, termasuk yang di belakang saya, nggak ada potongan sama sekali.
nggak ada potongan. Malah yang di belakang saya ini nanti surganya belakangan. Ya, saya kalau ditanya dari sekian yang hadir di sini siapa yang masuk surganya paling belakang, jawab saya satu. Yang paling belakang masuk surga adalah yang paling tinggi jabatannya. Siapa? Yang paling tinggi jabatannya di sini siapa? Pak Camat. Yang kedua, yang pegang jabatan strategis itu susah masuk surganya, termasuk Kapolsek. Susah masuk surganya, urusannya banyak. Jadi camat berapa tahun? Urus. Tugasnya apa saja? Desa mana yang belum rata pembangunannya? Jalan mana yang masih rusak? Hisabnya lama, prosesnya lama, sehingga masuk surganya belakangan. Itu pun kalau masuk surga. Demikian pula Kapolsek. Dulu masuk anggota Polri itu pakai nyuap apa enggak? Kalau nyuap berapa duit? Terus ditugaskan di mana saja? Pernah malak berapa kali? Ruwet dan ruwet. Siapa saja yang pernah kamu bilang ruwet. Terus kalau jadi Kapolsek itu padahal kamu itu pangkatnya padahal baru inspektur 2, udah bisa jadi Kapolsek. Itu ceritanya gimana? Ruwet dah. Kok kayaknya ketakutan ya? Belakang masuk surganya. Belakang. Nah, berikutnya yang paling susah masuk surga dari semua yang ada di sini adalah siapa yang paling banyak ngomongnya. Kok arahnya ke saya? Iya ya, saya ya. Karena banyak ngomongnya, pasti banyak salahnya. Kalau banyak salahnya, pasti banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, masuk neraka. Neraka. Apalagi ingat, Rasulullah Isra Mi'raj diperlihatkan. Ada sekelompok orang yang bibirnya, lesannya diguntingi sendiri. Fitirodin minan nar. Pakai gunting dari api neraka. Berdarah-darah, habis itu lidah, itu bibir, tumbuh lagi, diguntingi lagi, berdarah-darah lagi, habis, tumbuh lagi, begitu seterusnya. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, khutbaul fitnah, mereka tukang-tukang pidato yang gak bisa kasih contoh. Mereka tukang-tukang ceramah yang gak terarah, suka memecah belah umat, suka menebar fitnah. Neraka. Makanya kalau ada kiai diundang suruh ceramah, tabligh akbar, dikasih duit, maaf, itu bukan transportasi, bukan bisyarah, tapi itu uang kompensasi masuk neraka. Makanya Pak Kades udah diterima kompensasinya, ya kalau sedikit ya nanggung lah. Nah kita masuk neraka udah berani, kompensasinya dikit yang nanggung. Menengok ya. Nah siapa yang paling cepat masuk surga? Ini yang nanti siapa yang paling banyak infak dan sedekahnya. Yang paling banyak infak dan sedekahnya, nanti yang paling cepat masuk surganya. Yang paling susah lagi, ibu-ibu yang punya kalung yang bawa gelang, infaknya di bawah 50.000. Itu masuk surganya juga susah. Apalagi gelangnya kerompong suka dipamer-pamerin. Kalau lagi jalan lempiannya digawak-gawak nih, kering. Tapi ada kota amal plung 5.000, susah masuk surganya. Maka tolong siapkan infak terbaiknya. Halo? Kok kayak ketakutan ya diajak infak? Siapkan infak terbaiknya. Ibu yang pakai kalung, yang pakai gelang, kalau infaknya di bawah 20.000, saya nggak ngancam. Tapi tunggu seminggu lagi, entah apa yang terjadi.
Ya wong kalungnya gede, gelangnya gede kok infaknya di bawah 20.000. Ayo disiapne. Woi. Kidung ijo 2000 lebokne maneh. 2000 diuntel-untel arep nggo infak. Sing oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo bro, selawatan. Saya istirahat dulu. Itu selawatan panitia, monggo departemen pengemisan. Yang nggak mau infak silahkan tinggalkan tempat ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Lanjut ngajinya. Langsung fokus, langsung konsentrasi. Tolong ibu, kelangan 10.000 lah lenger-lenger. Wes, gak usah dipikiri, pasti dikasih ganti sama Allah. Pentingnya menghilangkan dosa sehingga kita dikasih banyak cara oleh Allah untuk menghapus dosa. Di antaranya satu, haji. Ibadah haji kalau mabrur dijamin surga, dihapus dosa-dosanya, dibebaskan dari neraka. Saya doakan semua yang hadir di sini bisa menjalankan ibadah umroh, ziarah ke Makkah Madinah. Saya nggak berani mendoakan haji para jamaah karena sekarang ada syarat haji yang paling berat, bukan biaya, bukan duit, tapi syarat terberatnya adalah as-sabru bil antrian. Antriannya panjang. Mungkin Provinsi Riau udah masuk 30 tahun lebih antrian pergi haji. Kalau sekarang umurnya udah 65, daftar sekarang, berangkatnya 30 tahun ke depan. Apa yang nyanda? Haji yang mabrur itu dijamin surga, dihapus semua dosa, dibebaskan neraka. Cuman harus mabrur. Di antara syaratnya, biayanya harus murni, bersih, halal, gak boleh kecampuran yang haram. Kata Nabi, man hajja bi haramin aw min haramin idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'daik. Siapa yang berhaji pakai biaya duit yang ada campuran haramnya, maka Allah nggak suka. Ketika dia berpakaian ihram, mengelilingi Ka'bah, bertawaf, membaca talbiyah, sekhusyuk apapun, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Allah langsung menjawab, gak labbaik labbaikan. Labbaik labbaik apa? Duit gak beres dikai mrene. Hati-hati, hati-hati. Sehingga maaf, saya sering cerita walaupun itu udah expired, tapi nggak apa diungkap lagi sebagai pengingat. Ada pejabat berangkat haji pakai duit hasil korupsi. Mohon maaf,
Awalnya sih lancar, tapi ada kendala pas waktu lempar jumroh. Lempar jumroh itu kan simbol ngelempar setan. Batu yang dipakai untuk melempar jumroh itu selalu kembali. Dilempar bismillahi Allahu akbar, cetak, batunya kembali. Diambil lagi itu batu, dilempar lagi bismillahi Allahu akbar, balik batunya. Ambil lagi, dilempar bismillahi Allahu akbar, cetak, balik terus. Diambil itu batu, dilihat, ternyata batunya ada tulisan, maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Masa sama-sama setannya kok lempar-lemparan? Halo? Gregetan, diambil lagi, dilempar, cetak. Situ lebih setan daripada saya. Allah. Bu, kalau pergi haji belum ada kemampuan, maka dikasih cara lagi untuk menghapus dosa. Apa itu? Sholat maktubah, sholat fardu yang 5 waktu. Kalau kita kerjakan secara rutin dan istiqomah, itu dapat menghapus semua dosa. Nabi menggambarkan, masalus sholawatil khamsi kama salina rinjarin ala babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat. Itu kok manggut-manggut, apa sudah tahu artinya? Perumpamaan sholat 5 waktu yang dikerjakan umatku itu ibarat ada orang punya rumah, di depan rumahnya ada sungai, airnya bersih, jernih, bening, mengalirnya deras. Kemudian si pemilik rumah mandi di sungai itu sehari 5 kali. Kira-kira kotoran di tubuhnya bersih apa bersih? Bersih apa bersih? Ya pasti bersih lah. Sungai itu airnya bersih, jernih, bening. Kemudian orangnya mandi sehari 5 kali. Nggak usah pakai kosokan, Bu, asal jebablah ya. Rontok semua kotoran-kotoran tubuhnya. Itu gambaran sholat maktubah, sholat 5 waktu yang dikerjakan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tolong diupayakan jangan sampai ditinggalkan. Ingat, sehari 5 kali, jangan dirubah jadi 5 hari sekali. Ada yang model kayak gitu, sholatnya kumat-kumatan, sekalinya kumat diropel-ropel. Usolli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Sehari 5 kali, jangan dijadikan 5 hari sekali. Paham? Paham? Kelangan 10.000 kok lenger-lenger rawus. Ini Allah menunjukkan kuasanya kepada kita. Dengan sedekah penjenengan, hujan gak jadi diturunkan. Maka kenapa sedekahnya tak paskan rintik-rintik hujan mulai turun? Itu untuk tolak hujan. Gak tahu tadi kenapa saya ke situ. Nggak tahu ya tadi pas hujan turun saya ke depan gitu, nggak tahu. Orang melek ini. Wong nyata-nyata saya berdiri di situ, biar saya juga kena tetesan air hujan. Nah iya, itu bentuk solidaritas saya. Bukan cuma Anda yang terkena tetesan air hujan, saya maju ke depan biar terkena tetesan air hujan. Allah kasihan sehingga hujan nggak jadi diturunkan. Soalnya panitia nggak siap tukang siwer, nggak siap pawang. Ya kalau saya pengajian hujan turun, malu saya. Oh kiai ini gak mandi. Makanya ini panitia rumah no plus jasa pawang. Ya Allah. Ibu, maaf ya Bapak mulai tadi nggak saya sebut
jarang-jarang sekali yang sering saya sebut ibu, karena memang dunia ini bisa berwarna dan bisa indah karena perempuan. Wanita itu makhluk khusus yang butuh perhatian khusus, butuh diperlakukan secara khusus. Mbok dikatakan kok. Wanita itu makhluk khusus, butuh perhatian khusus, butuh diperlakukan secara khusus, sampai ada istilah-istilah khusus. Apa Pak? Ya istilah-istilah khusus. Makanya ada dharma wanita. Pokoknya suaminya jadi bupati, jadi camat, istri otomatis ketua dharma wanita. Coba yang istrinya jadi camat, masa suaminya ketua dharma pria? Nggak ada dharma pria. Dharma wanita, gedong wanita, majalah wanita, polisi wanita. Ya polisi pria banyak tapi nggak pernah disebut. Ya polisi wanita, gedong wanita, dharma wanita, majalah wanita. Dulu ada menteri peranan wanita, emansipasi wanita, pembalut wanita. Pembalut pria nggak ada. Dalam Al-Quran ada satu surat yang namanya surat wanita, An-Nisa, surat wanita. Surat pria, Ar-Rijal, nggak ada, nggak ditemukan. Kita ngaji fikih nggak lengkap kalau belum mempelajari fiqhun nisa, fikih wanita. Fikih pria nggak pernah dipelajari. Sampai ada darah wanita, darah pria rapayu. Pokoknya nggak paham jadi jangan ngomongin. Oi. Makanya ibu luar biasa. Sampai di Indonesia ya, ada hari ibu tapi nggak ada hari bapak. Karena setiap bapak, hari ayah itu dunia itu internasional. Itu baru-baru ini aja itu nyalai kodrat. Nah itu nanti kalau ada hari ayah, nanti lama-lama ada hari kakak, hari adik, hari misanan, hari mindoan. Yang bener hari ibu. Kenapa kok nggak hari bapak? Karena setiap bapak terlahir dari ibu dan ibu tidak dilahirkan oleh bapak. Makanya wanita kalau misalnya kerja di perusahaan, kerja di pabrik, ketika hamil boleh ambil cuti hamil. Tapi suami nggak boleh minta cuti menghamili. Saya minta forum-forum semacam ini jangan sampai ditiadakan, terus dipertahankan. Majelis-majelis tabligh akbar, majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, yasinan, tahlilan, manakiban, tibaan, terus jalan nggih. Terus nggih. Ini budaya Indonesia yang mencerminkan persaudaraan dan persatuan. Indah sekali budaya dan peradaban di Indonesia. Bahkan sekarang dijadikan studi oleh negara-negara luar. Bapak Ibu, banyak negara Timur Tengah yang belajar peradaban dan kebudayaan ke Indonesia. Afghanistan belajar ke Indonesia, Mesir belajar ke Indonesia, Yaman belajar ke Indonesia, bahkan Jepang belajar ke Indonesia. Indonesia ini hebat, terdiri dari ribuan pulau, 17.711 pulau, macam-macam etnis, ras, macam-macam suku,
budaya, tradisi, bahasa, adat istiadat, bahkan banyak agama, tapi kok bisa rukun, bisa bersatu, hidup berdampingan dalam keberagaman. Coba dipikir. Timur Tengah itu satu suku Arab, satu bahasa Arab, satu bangsa Arab, tapi perang saudara tidak berkesudahan. Coba, banyak yang sesama saudara saling membunuh. Betul? Betul? Nah, Indonesia coba pikir, ribuan pulau, banyak suku, banyak ras, etnis, adat istiadat, tradisi, budaya, bahkan agama, tapi bisa rukun. Hebat loh Indonesia ini. Di antara sebabnya tolong perhatikan. Di Timur Tengah sana ditanamkan kecintaan kuat pada agamanya, tapi tidak ditanamkan kecintaan kepada negaranya. Kecintaan pada agamanya kuat, tapi kecintaan kepada negara dan tanah airnya lemah. Maka porak-poranda. Bentuk mencintai agama dan negara melalui majelis semacam ini sungguh luar biasa. Ini terjalin silaturahim. Kita nggak pandang kita dari suku apa, kita nggak pandang dari mana asal kita, kita nggak pandang bagaimana bahasa kita. Kita dipersatukan dengan tekad untuk bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI harga. NKRI harga. Ini para ulama dulu yang mencetuskan. Luar biasa loh kita. Ayo coba belajar dari negara tetangga. Thailand itu dulu pernah mayoritas Islam di sana. Islam pernah berjaya. Sekarang Islam habis. Myanmar dulu mayoritas Islam, sekarang Islam habis. Tinggal sedikit di daerah Rohingya yang kemarin ramai ada pembantaian itu. Kenapa? Maaf, di sana Thailand, Myanmar itu nggak ada majelis-majelis tabligh akbar semacam ini. Nggak ada. Nggak ada. Saya kalau lagi ada undangan ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, ke Taiwan, itu kalau bikin perkumpulan semacam ini, perizinannya luar biasa. Perizinannya rumit perizinannya. Untuk bikin perkumpulan kayak gini pakai perizinan macam-macam. Di Hong Kong juga begitu. Sewa gedung harus ada perizinan lengkap. Tapi kalau di Indonesia bebas kita mengadakan acara. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, TNI dan Polri siap memberikan pengamanan. Dibantu sahabat-sahabat Banser, Pagar Nusa, PSHT, yang di Bali saudara-saudara kita yang beragama Hindu ada pecalang, kompak. Indah Indonesia ini. Kita harus bersyukur jadi warga Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Di Thailand, Myanmar, gak ada tabligh akbar kayak gini. Gak ada yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan, tibaan. Gak ada di sana. Makanya Islam hancur. Di sana gak ada pondok-pondok pesantren, madrasah diniyah, TPA, TPQ, gak ada. Halo? Filipina itu dulu mayoritas Islam. Sampai ibu kota Filipina itu bahasa Arab loh. Manila itu aslinya amanillah. Amanillah, dalam keamanan Allah. Tapi sekarang Islam habis di sana. Kenapa? Karena di sana nggak ada tabligh akbar, nggak ada majelis ilmu, nggak ada majelis zikir, nggak ada yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan. Di sana di Filipina tidak ada berkat. Gak percaya? Ayo silakan pergi ke Filipina, cari berkat, gak mungkin dapat. Maka kalau saya ditanya, mata taqumu saat di Indonesia, kapan terjadinya kiamat Indonesia? Saya jawab dengan tegas, Indonesia akan kiamat kalau sudah tidak ada berkat.
ada berkat berarti ada acara-acara yang baik, betul? Ono kelompok mendem pulang bawa berkat dari night club, acup 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 acup, didampingi kurang bawa berkat. Tidak ada. Kalau tahlilan, yasinan, manakiban, sholawatan biasanya ada berkatnya. Maka berkat pertahankan terus, oke? Kalau ingin Indonesia ini damai, Indonesia ini aman, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap istiqomah, pertahankan berkat, oke? Hidup berkat, hidup berkat, hidup berkat. Islam di Thailand habis karena nggak ada berkat. Islam di Filipina habis karena di sana nggak ada berkat. Islam di Indonesia semakin berkembang, semakin kuat karena berkat semakin banyak. Ayo dibantah wong sa Indonesia, aku terima kok. Maka ini maaf. Ada yang pengen membasmi seperti itu di Indonesia itu. Yasinan, tahlilan, manakiban, istighosah, ziarah kubur, itu sesat dan menyesatkan, syirik, harus dibasmi, harus dibasmi. Mimpi orang itu. Di Indonesia kok mau membasmi tahlilan ini, mimpi. Ribuan pondok pesantren dengan jutaan santri mengajarkan dan diajarkan tahlilan. Belum lagi di setiap kampung, di setiap desa, semua ada yasinan, tahlilan, manakiban. Mau diberantas, mimpi. Itu orang yang mau memberantas itu jumlahnya berapa gelintir itu. Maka hati-hati. Kalau ada kelompok apapun, siapapun yang tidak mau menerima Pancasila sebagai falsafah negara, yang suka memecah belah persatuan, awas, jangan diikuti. Hindari dan hindari. Apalagi didatangkan untuk misi tabligh akbar, jangan. Kalau bikin acara-acara semacam ini, pilih ustadz, pilih kiai, jangan sembarangan. Kalau bisa pilih kiai yang model ini. Maksudnya modelnya ini itu model yang ini. Modelnya ini. Gak usah promosi wis laris. Mengajak persatuan umat. Menurut Bu, ini kalau saya gambarkan ibarat pepohonan yang rindang. Tolong jangan ditinggalkan. Jangan dibabat, jangan dihabisi. Kampung manapun, daerah manapun, kalau banyak pepohonan yang rindang, hawanya sejuk, damai, dingin, masyarakatnya mesti nyaman kehidupannya. Kampung manapun kalau banyak tabligh akbar, majelis pengajian, yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan, pasti damai. Masyarakatnya pasti guyup rukun, damai. Tapi kampung manapun kok nggak ada pepohonan yang rindang, panas. Panas, karena hawanya panas, pikiran dan jiwa masyarakat gampang panas. Temperamen, suka berantem. Coba kalau ada majelis semacam ini bukan cuma pertemuan badan ketemu badan, tubuh ketemu tubuh, orang ketemu orang, bukan. Ini pertemuan sukma ketemu sukma, jiwa ketemu jiwa, roh ketemu roh di majelis seindah ini. Ini ibarat pohon yang rindang. Karena ada pepohonan yang rindang, banyak burung-burung yang berdatangan hinggap di pohon itu untuk bersenandung dan berkicau tentang cinta dan kerinduan. Maka yang datang di sini adalah orang-orang baik yang jiwanya seperti burung. Di sini Anda bersenandung tentang cinta Allah, berkicau tentang rindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau pepohonan dibabat, ditebang, dihabisi, nggak ada burung-burung yang datang. Karena kalau pepohonan hilang, yang tumbuh adalah ilalang. Nggak mungkin ada burung yang terbang dan hinggap di ilalang. Kalau di ilalang yang ada binatang-binatang melata, binatang-binatang buas, sing tuwa halang-halang, sing teko bangsane luwak, codot, garangan, macan rembah, nyambe. Iku nek ketemu isine wong kerah padu karo tukaran. Halo. Halo. Ini dirungokno apa ora to? Tapi kalau ada pohon yang rindang seperti ini,
burung-burung berdagangan hinggap di sini. Ini bukan cuma dari Kepenuhan Jaya saja, bahkan dari desa lain terbang ke sini untuk hinggap mencari berkah. Saya jauh dari Jawa Timur, jauh dari Bojonegoro, terbang ke sini karena saya di sini cari lambemu tak antemnya, cari barokah, cari tambahan saudara. Di sini ada pohon rindang, maka saya hinggap di sini. Kalau nggak ada pohon rindang, ya saya nggak datang. Monologo, burung-burung, orang-orang yang jiwanya seperti burung damai. Nggak ada burung bertengkar, itu nggak ada. Karena cakrawala yang tak bertepi terlalu luas untuk dijadikan ajang pertengkaran oleh burung-burung itu. Kata burung-burung, kalau aku nggak diterima hinggap di pohon ini, aku akan terbang hinggap di pohon yang lain. Di situ nggak diterima, aku akan hinggap mencari ruang yang lain. Di sana masih ada ruang. Yang penting aku tidak melukai saudaraku. Nah ini burung. Raono tuh burung tukaran. Burung itu lambang cinta dan kasih sayang. Makanya orang nikah itu biasanya bikin undangan itu sampulnya dikasih gambar burung. Ya boleh corok ini gambar garangan. Lambang cinta dan kasih sayang. Makanya ini ya Allah ya Karim. Berapa negara yang ingin menghancurkan budaya dan peradaban di Indonesia? Semuanya gagal. Portugis menjajah Indonesia, ingin menghancurkan budaya di Indonesia, ingin menghancurkan peradaban Indonesia, gagal, nggak bisa. Jepang kejam luar biasa, ingin menghancurkan peradaban dan budaya Indonesia, nggak bisa. Lihat film itu loh, Bahasa Asari loh, dipaksa Jepang dikongkon nyembah matahari, nggak bisa. Belanda 350 tahun lebih ingin menghancurkan budaya peradaban di Indonesia. Udah pakai politik divide et impera. Ngerti tau kode sampai aku. Politik pecah belah, tapi tetap aja gagal. Gak bisa. Indonesia, halo. Belum lagi Partai Komunis. Berapa kali memberontak, pemberontakan kecil, pemberontakan besar, ingin merubah akidah masyarakat Indonesia, peradaban dan budaya Indonesia. Tidak bisa. Wong masyarakat Indonesia ini orangnya agemeng aji kok, mau dirubah jadi komunis, tidak bisa. Bahkan akhirnya pusatnya komunis yang di Uni Soviet berantakan, pecah berkeping-keping negaranya, kualat Indonesia. Perang andel ya wes. Halo. Paham korai? Maka sekarang kalau ada kelompok apapun, organisasi apapun, aliran apapun yang maaf-maaf, tidak sejalan dengan misi Islam yang rahmatan lil, nggak sesuai dengan peradaban Indonesia, apalagi nggak mau rahmatan lil alamin, nggak mau menerima Pancasila dan sebagainya, jangan diikuti, merusak tatanan. Iling-ilingan, paham? Kok nyungir ngono boleh ngerti aku? Oh nyungir mergo srengenge. Tak pikir nyungir perkara ngingeti aku. Makanya ibu, kayak ibu di sini ngumpul gini banyak, ibu diajak zikir, diajak sholawat. Itu tujuannya apa? Agar bibirmu bergerak, sehingga bibirmu jadi berkah dan indah. Bibirmu terbebani dengan zikir, terbebani dengan sholawat, terbebani dengan baca Quran, sehingga bibirmu tidak kau gunakan untuk menyelatu suami. Bukankah suamimu sudah bekerja keras, pontang panting
demi untuk mengetengi diri. Ilmu hudur itu seperti itu, Bu. Makanya kalau sama suami yang sayang, Bu. Bu, suami pulang sambut dengan senang, riang, wajah cerah, indah, sambut dengan senyuman. Ojo suami pulangnya langsung mbok sambut karo raimu mbok teko alismu gathuk. Cangkem merung bathuk ngelumpuk, wajah kemerawuk itu namanya. Kepulangan suamimu, Bu, anggap sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Lho lak bantah. Alah, wong lanang kaya ngono dapurane kok peristiwa besar. Syukuri kepulangan suamimu. Alhamdulillah suamiku pulang. Wong suami pulang aja kok suruh alhamdulillah. Ya Bu, wajib syukur. Kenapa? Sebab kalau suami ibu lupa bisa-bisa salah masuk rumah tetangga. Alhamdulillah ya, kok gak keliru mlebu omahe wong. Maka kalau suami pulang biasanya langsung katak. Duitnya wis entek, belanjane wis entek, lomboke garing, barang-barang saiki larang, tambahi to belanjane ditambahi. Sekarang dirubah, jangan kayak gitu. Itu nanti bikin masalah, jadi rumah tangga nggak barokah. Sekarang suami pulang biar berkah, sambut dengan sholawat. Ngono lho Bu. Zaman begitu dengar sepeda motor suami tek masuk halaman rumah. Persiapan sampean. Sallallahu ala Muhammad. Sambil ngintip dari jendela. Suamiku pulang. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kamar mandi udah siap penuh. Jadi suamimu nanti tinggal mandi. Sallallahu ala Muhammad. Hidangan sudah tersedia di meja makan. Itu loh Bu. Sallallahu alaihi wasallam. Kamar tidur pun sudah wangi. Lo ngono, suamimu masuk halaman tek sambil menanti dia memarkir motornya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin berantem, gak mungkin gegeran. Sholawat kok. Jangan sampai suamimu buka pintu sendiri. Sebagai istri sholihah, bukakan pintu untuk suami. Ketek, kriet. Begitu suami melangkahkan kaki masuk rumah, sambut yang mesra. Badru alaina. Karena boy panci mintatil wada wajaba syukru alaina. Nggak mungkin tukaran, nggak mungkin berantem. Suamimu pun akan menyembingkan senyum lewat di hadapanmu dan berkata, wong gendeng. Bapak juga begitu. Bapak pulang ke rumah, melihat istri keadaan sehat, melihat anak-anak pating cerondol, sehat-sehat kayak gitu, bersyukur hatimu Pak. Alhamdulillah anak-anakku sehat-sehat. Ini semua karena jasa istriku yang merawat anak-anakku. Dan anak-anakmu yang cemrondol ini adalah buah dari kandungan istrimu. Mendeh-mendeh 9 bulan lebih, berat itu Pak. Dan itu akibat pola petingkring
Itu Pak, biar tambah sayang sama istri. Terus yang berguyu peting keringan mau. Udah ini ya seneng di peting keringan kok. Duh, ilmu khudri di situ Bapak Ibu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, maka perkumpulan semacam ini juga bisa melahirkan akhlak yang namanya tawadhu. Iya maksudnya 1,5 jam lebih kok belum. Aja rewel. Omahmu ndi engko tak ampiri tak critani dhewe. Rewel. Perkumpulan ini bisa melahirkan akhlak yang namanya rendah hati. Kelihatannya sepele loh. Duduk ngelimpruk kayak gini, tapi ini bisa menumbuhkan adab, bisa menumbuhkan sifat rendah hati. Itu kan sentengi umek kayak malah tak duduk kayak. Ayo bingung kok. Aku lek ning kene lek mau nyoteng piye. Terus aku saiki sing edan di belakang kursi. Lek mau nyoteng piye jajal wae. Caper. Mosok aku ngalir rene ngadeg krono. Wes ning kene ae. Enak balik tempat. Rambutnya di model lopo. Kau lopo. Omahe tumo. Ya Allah ya Karim, ini pelajaran Bu. Apapun kalau dijalani dengan profesional hasilnya maksimal. Jadi mata kalau profesional menghasilkan duit. Contohnya ya matanya arek iku cuma ngincang-nginceng ngeleh duit. Karena matanya profesional. Ngintip dapat duit. Bener loh. Lah nek matamu ngintip wong wedok atus jadi culek wong. Mata amatir. Itu loh, rambut aja kalau profesional jadi duit oh Bu. Diruwe, dirembyak ya Pak Not jenenge dibiarkan tergerai kayak gitu. Terus digobek ini seret ana tulisannya zing, ratusan juta nilainya, sekian detik tampil di televisi. Rambutnya profesional. Nah, rambutmu ngelinggis ngecocor tuh. Hidung ini kalau profesional ya menghasilkan duit. Nah, itu penjual bunga, penjual parfum, minyak wangi, modalnya hidung. Loh, mulut ini kalau profesional ngomong 1 jam lebih dikit aja, subhanallah. Hasilnya ngalang-ngalai bojomu ndodos 5 wulan. Karena profesional. Ada larang-larang, pengen murah, bojomu kon ceramah. Larang murah itu gantung kualitas. Makin tinggi kualitas makin mahal. Dari wong Jawa piye? Rupa nggawa rega. Kanca-kanca. Nek ngene iki ngaku kanca. Halo. Halo. Loh gitu loh. Ini kalau profesional. Tangan nih kalau profesional dapat duit banyak. Itu mana operatornya, mana operatornya? Oh di belakang sini operator. Lah itu kan tangannya cuma oleh-oleh pentil tuh.
Ya penting lah mixer power. Apa kok mau kujengi wemu? Tapi karena tangannya profesional, dapat duit. Paham? Ya tanganmu dibuli pokoknya, mutus-mutus wong. Permainan itu kalau profesional duitnya banyak. Coba toh, orang main bulu tangkis itu kan, ya Allah, lar mentok bodolanan. Tampil merono balik nemrene, tampil merono mana balik nemrene. Miliaran itu. Antoni sini suka ginting. Terus Jojo ini apa tuh jenenge? Jonathan Christie. Ya pemain-pemain bulu tangkis ya dolanan lar mentok tuh. Tapi profesional duit miliaran. Ayo jajal sampean nang jabuti mentok lare. Tubles-tublesno nang tumpal tampilan oleh duit piro ampean. Coba orang main bola ini kayak orang gila. Bal siji nggo rebutan wong 22. Nggo bal dhewe-dhewe kok ora iso to. Bal siji nggo rebutan wong 22 sengklang-sengklangan, selorong-selorongan, gulung-gulung ra karo-karuan. Kok nggo bal dhewe-dhewe, dikirim dhewe saduk dhewe, gol-golne dhewe. Piro regane bal. Tapi kalau profesional, coba kakinya Kylian Mbappe, kakinya Vinicius Junior, kakinya Neymar, kakinya Messi, kakinya CR7, Cristiano Ronaldo. Apal anak buahku kabeh. Berapa itu harganya? Triliunan. Karena sikilmu sih larang sikil mejo. Satu, manusia yang diwakili Nabi Adam alaihissalam menghuni surga, kemudian melakukan kesalahan, mendekati, memetik dan memakan buah dari syajaratul khuldi, akhirnya diusir dan dikeluarkan dari surga. Satu lagi makhluk namanya iblis, menghuni surga, lama tinggal di surga, melakukan kesalahan, diperintah Allah untuk sujud tunduk takdim hormat kepada Adam. Iblisnya nggak mau, akhirnya diusir dan dikeluarkan dari surga. Halo, dua-duanya penghuni surga, dua-duanya melakukan kesalahan, dua-duanya diusir dari surga. Bedanya Adam mau bertaubat, taubatnya diterima Allah, akhirnya nanti kembali menjadi penghuni surga. Sedangkan iblis gak mau bertobat, maka selamanya iblis gak akan pernah bisa masuk surga lagi. Dari dua contoh makhluk tadi, yuk kita pikir, kita ini keturunan yang mana? Ya Allah gak jawab. Warga apapun kamu di sini? Kepenuhan Jaya. Warga Kepenuhan Jaya ini keturunan iblis apa keturunan Adam? Keturunan Adam apa keturunan iblis? Kalau ngaku keturunan Adam, mari kita mencontoh dan meneladani Nabi Adam. Taubat. Kalau nggak mau taubat, nggak mau banyak istighfar, berarti lebih dekat dengan satunya, berarti temennya satunya, berarti kawannya satunya. Siapa? Ya kalau ngomong iblis jangan sambil lihat saya dong. Tapi masa ada iblis semanis ini? GR Kompon-Ten. Coba Ibu Bapak, ayo, termasuk solusi berbagai macam kekacauan, solusi dari berbagai macam problem, solusi dari berbagai macam bencana, solusi dari berbagai macam masalah di negeri ini adalah taubatan nasional. Halo, taubatan nasional. Ya taubatan nasuha, ya taubatan nasional. Mulai paling atas sampai paling bawah. Yuk, memperbaiki diri. Ibda binafsik. Mulai dari diri sendiri. Jangan menuntut orang lain untuk berbuat baik,
Tapi yuk kita tuntut diri kita sendiri lebih dahulu untuk melakukan kebaikan. Syukur-syukur kita bisa berbuat memperbaiki orang lain, berbuat kebaikan demi orang lain. Setuju? Setuju? Jangan pernah menganggap remeh amal-amal yang kecil. Nah sekarang rukunnya taubat itu apa saja agar taubat kita benar dan diterima oleh Allah, bersih dari segala dosa, diridhai oleh Allah, sehingga kita nanti mendapatkan panggilan Allah dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ngono ngajak terus. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Jadi nanti dimasukkan surga. Bapak masih hidup Pak? Ya udah tak lanjutin. Nanti dimasukkan surga, amin Allahumma. Bukan hanya masuk surga, tapi dimasukkan surga. Enak mana Pak? Masuk sendiri sama dimasukkan. Enak mana Pak? Orang jawab, Pak, enak endi? Mlebu dhewe karo dilebokno. Enak endi Pak? Oh enak dilebokno. Enak dilebokno. Masuk sendiri sama dimasukkan itu lebih enak. Dimasukkan. Kalau dimasukkan Pak, nek dilebokno, itu berarti terhormat. Coba ada orang datang di majelis semacam ini disambut sama panitia. Silakan masuk, dimasukkan. Mesti terhormat. Dimasukkan kok. Lah nek mlebu dhewe gluyur, gak terhormat blas. Dongsong isor wae. Nek gak ngono yo nglempong-lempongno terpal. Halo. Kalau dimasukkan, rumana toh? Belum masuk wis dibukane kok. Nek dilebokno iki urung mlebu wis dibukane. Lah nek mlebu dhewe modele kaya meksa-meksa. Mbok paham mbok ora. Nek dilebokno Pak, sing dileboni seneng. Nek mlebu dhewe sing dileboni urung karuan seneng. Mbok. Kae potongane wong ndi iki kampung iki? Kepenuhan Jaya. Angel jenenge Kepenuhan Jaya iki modele akeh sing sok nang swarga iki mlebu-mlebu dhewe. Kluyur ora dilebokne mlebu-mlebu dhewe. Ya ana sing ngomong sing penting mlebu jare. Apa maneh sing penting mlebu? Tambah piye rasane? Sing penting mlebu. Mbok. Modelmu iki ngono. Kluyur ora direken karo Gusti Allah. Kuwi mlebu swarga tapi rai gedhek. Lah nek dilebokno kan terhormat. Udkhuluha bisalamin aminin. Silakan masuk ke surga dengan damai, dengan selamat, dengan sejahtera. Nah iki syaratnya kudu bersih teko dosa. Nah iki taubat. Ayo ditirone bareng-bareng rukunnya tobat biar bisa tobat dengan benar. Yang ikut menirukan mudah-mudahan panjang umur. Itu atillah penuh barokah. Ayo sama-sama nggih. Arkanut taubati. Kurang semangat.
Arkanut taubati arba'atun. Rukun tobat itu ada 4. Al-awwalu, yang pertama itu al-getunu, getun. Menapa kon manut kok? Embo. Oke, cara Jawa ge makna cara Jawa. Baleni. Arkanut taubati. Utawi pira-pira rukune tobat. Iku arbaatun ana 4. Al awwalu utawi kang kawitan iku al getunu getun. Wasani utawi kang kaping pindho iku al mandheku mandhek. Ojo guyu ae to. Kuwi aku ngene iki. Yang pertama getun, menyesal. Tidak ada taubat tanpa penyesalan. Nyesel, getun aku. Nyapo aku mbiyen wani karo ibuku. Ibuku wis kadung gak ana, aku rung sempat bekti karo ibuku. Nyapo aku mbiyen kok mendem. Saiki logrok awakku. Getun, aku getun nyapo aku kok ledekan. Apa aku kok jaranan dadi getun aku. Nyapo aku kok nganakne duwe, ngutangi dom bayare cakak listrik. Mergi enten sing ngutangke duit. Jenenge sapa? Ayo dipatik ae bareng-bareng. Getun. Getun, aku nyesel. Nah, yang kedua jangan cuma nyesel, mandek, berhenti, stop. Nah, yang ketiga, sebentar, gak usah dikira-kira sama orang paham. Adzalitu idmar al-lay'aun. Orang ngerti toh? Mulane tak cara Jawa, bahasa Arab ya orang ngerti. Ngeyel. Berjanji untuk tidak mengulangi. Nah, 3 rukun taubat ini berkaitan dengan 3 dimensi waktu. Manusia pasti mengalami 3 dimensi waktu. Dulu, sekarang, dan nanti. Telah, sedang, dan akan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. First time, present time, and next time. Pada orang ngerti nih. Susah ngadepi wong. Saya tuh lupa kalau yang saya hadapi ini orang-orang hutan. Ya mohon maaf ini tadi keceplosan. Habis beberapa waktu saya tuh seringnya ngaji bareng sama kalangan akademis. Jadi saya sering pakai bahasa-bahasa kayak gitu. Lupa kalau hari ini bukan kalangan akademis tapi kalangan jemburis. Masuk kalangan akademis kok kaya ngono model. Dengan apa? 3 rukun taubat tadi erat kaitannya dengan 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menyesal, berhenti, bertekad tidak mengulangi. Ibu bapak, berkaitan dengan masa lalu, kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu kita karena semuanya sudah terjadi, betul? Dan tidak ada lorong waktu yang bisa membawa kita untuk kembali ke masa lalu. Kalaupun ada, itu hanya film fiksi Doraemon. Maka apa yang harus kita lakukan dengan masa lalu kita? Menyesali yang jelek-jelek. Karena kita nggak bisa kembali ke masa lalu, nggak bisa mengulang.
peristiwanya sudah terjadi, kesalahan itu sudah terjadi, maka bisanya kita getun menyesal. Berkaitan dengan masa kini, kita harus berhenti, stop, jangan diulang. Berkaitan dengan masa depan, tidak ada orang yang tahu tentang masa depannya, betul? Jangankan masa depan kita 10 tahun lagi, jangankan masa depan kita 5 tahun lagi, jangankan masa depan kita sebulan lagi, jangankan masa depan kita seminggu lagi, nanti malam kita akan seperti apa, nggak ada yang tahu, betul? Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan jelek. Kita harus bertekad untuk melakukan kebaikan dan kebaikan walaupun belum dikerjakan. Kalau kita sudah punya tekad kuat melakukan kebaikan, sudah tercatat sebagai pahala. Niyatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin walaupun belum sempat terlaksana, itu lebih baik daripada amalnya. Misalnya kita punya tekad untuk terus melakukan kebaikan ke depan. Kita diberi umur 80 tahun, maka umur kita itu akan menjadi umur kebaikan. Atau misalnya umur kita tinggal seminggu, tapi karena kita punya tekad kalau diberi umur panjang di masa depan kita akan melakukan kebaikan, meskipun umur kita hanya seminggu, pahala yang kita dapat puluhan tahun sebagaimana tekad dan niat kita melakukan kebaikan. Paham? On tambah nemoh. Emoh. Ya hampir 2 jam lah aku ngaji ya. Matur suwun. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Cuci tangan pakai sabun. Cukup sekian, nggak jadi sulit. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Pas kan? Saya akhiri, hujan mulai diturunkan sama Allah. Ini masih gak percaya mana sih, anda Arabmu percaya gak percaya. Yuk kita sama-sama berdoa, semoga desa Rawa, Kepenuhan Jaya ini selalu diberikan kesejahteraan, kemakmuran, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin.